Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 131423001 dari kelas 2A Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Nafianti D. Japri SPDI MPDI. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. A. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan bahkan tidak dapat diabaikan dalam menentukan perkembangan suatu organisasi dan perusahaan. 1. Pengertian perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan terdahulu dari semua kegiatan yang ada dalam proses manajemen sumber daya manusia. Perencanaan dalam manajemen memegang peranan dan fungsi yang sangat penting untuk menentukan arah organisasi. 2. Perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Visi, fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan organisasian, penyusunan sumber daya manusia, penggerakan, dan pengawasan. Opsional, tindakan pelaksanaan pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan persyaratan-persyaratan pekerja lain. Strategi, fungsi-fungsi sumber daya manusia, pengadaan, pemberian kompensasi, pengembangan sumber daya manusia, pentransisian, dan pemeliharaan. Tujuan dan manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu A. Tikungan beberapa tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu 1. Menentukan kualitas dan kekuatan pekerjaan yang akan diletakkan pada posisi jabaran dalam surat susunan perusahaan. Mempermudah koordinasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. 3. Manajemen acuan dalam melakukan mutasi dan pensiun pekerja. 4. Menjadi dasar dalam penilaian pekerjaan. D. Manfaat bermanfaat. Perencanaan sumber daya manusia menurut Nawawi 1998 adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan latar sistem informasi dan sisi informasi sumber daya manusia dalam ragila pencapaian secara efektif dan efisien sesuai dengan skuad perusahaan. 2. Mempermudah pelaksanaan dan menyelesaikan dalam koordinasi sumber daya manusia yang dilakukan manajer sumber daya manusia dalam tujuan mempertakutkan pengelolaan sumber daya manusia yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab manajer lainnya sesuai kerjanya masing-masing. Perencanaan sumber daya manusia sebagai pengambilan keputusan. Perencanaan sumber pengambilan keputusan daya manusia dalam perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Metode perencanaan manajemen sumber daya manusia. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman
imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Sedangkan metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai sebuah keputusan yang ditetapkan untuk melalui proses yang langkah-langkah harus dilakukan secara sistematis dan tertib. Adapun kesimpulan dari materi yaitu perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, sebagai internal maupun baik yang berasal dari lingkungan, organisasi, eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberi nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Saran, perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan, maka sebagian dengannya adanya sumber daya manusia yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan, serta visi misi sumber daya manusia harus berjalan dengan visi misi perusahaan dan bisa melakukan pengadaan karyawan secara tepat. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.